Selamat malam, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan jembatan Kapuas Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dengan adanya jembatan ini, warga Sanggau tidak perlu lagi menggunakan feri untuk menyeberang. Jembatan Tayan yang melintang di atas sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa siang. Jembatan Tayan sepanjang 1,650 meter ini terdiri dari dua bentang, yaitu jembatan pertama sepanjang 430 meter dan kemudian jembatan kedua sepanjang 1220 meter. Dan pekerjaan jembatan ini dilakukan oleh Joint Operation PT Wijaya Karya dengan China Road and Bridge Corporation. Jembatan ini diharapkan dapat menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah dan mengembangkan perekonomian rakyat. Joko Widodo menginstruksikan agar lembaga penegak hukum bersinergi mengawasi dan menindak kejahatan pencucian uang dan penggelapan pajak. Menurut Presiden, kunci penegakan hukum bagi kasus pencucian uang dan pengemplang pajak adalah sinergi efektif antar lembaga. Presiden merencanakan suatu integrasi sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dan laporan pajak guna memudahkan pengawasan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu diikutkan dalam menanggulangi kejahatan perbankan ini. Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak dan pencucian uang bisa berjalan efektif, kunci utamanya adalah sinergi yang baik antar penegak hukum kita. Meningkatkan koordinasi yang lebih solid antara PPATK, kepolisian, kejaksaan, dan juga Ditjen Pajak, khususnya jika ada dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Semua harus betul-betul bekerja secara sinergis di lapangan, jangan sampai ada lagi ego sektoral sehingga terjadi gesekan dan benturan dalam penegakan hukum kita. DPD Undang tahun 2009 itu hanya kendaraan beroda 4 dan roda 3. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, supaya kita semua menyampaikan kepada taksi baik itu Bluebird maupun Express maupun Gojek maupun Grab atau yang lain pun menahan diri untuk tidak melakukan lagi tindakan-tindakan seperti tadi. Saya ulangi, seperti tadi yang sampai men-sweeping, karena kami akan mengambil tindakan tegas dan sudah mulai melakukan itu. Tapi masalah tadi keadilan, tadi Presiden sudah memberikan perintah sama saya 15 menit yang lalu, itu akan kita pelajari dengan cermat. Menteri Kominfo dan Menteri Perhubungan nanti akan duduk sama-sama melihat bagaimana ini kita bisa selesaikan. Dan saya hanya minta sekali lagi pada semua, jangan ada provokator yang bermacam-macam terhadap ini. Kami akan sekali lagi tindak tegas terhadap ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan Bapak Wakapolda untuk memberikan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Kominfo, Pak Kasdan. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan berkaitan dengan adanya aksi demo dari paguyuban pengemudi angkutan darat. Terdiri dari berbagai macam supir, baik itu supir taksi, supir bajai dan sebagainya. Jumlah pendemo tadi diperkirakan ada sekitar 6.000 itu di depan istana, Pak. Terus 4.000 di Kominfo dan sekitar 2.000 di depan DPR MPR. Namun akhirnya mereka semua intinya adalah ke istana dan Kominfo. Dan alhamdulillah sudah bisa kita atasi, meskipun di sana sini juga ada yang secara sporadis melakukan sweeping terhadap teman-teman taksi yang tetap mengangkut dan di stop oleh teman-temannya. Alhamdulillah sudah kita tangkap sekitar 83 orang dan sekarang sedang kita proses apakah menjadi tersangka atau sebagainya. Saya harapkan ke depan tidak lagi ada
demo itu boleh, apa yang disampaikan Pak Nur tadi sudah dengan undang-undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi ada ketentuannya bahwa tidak boleh melakukan demo secara anarkis. Alat-alat pun yang dibawa sesuai ketentuan tidak boleh membawa senjata tajam aturan yang betul di dinas atau di media sama. Sementara itu disampaikan aplikasinya jalannya juga belum ada, jadi jangan dibuat dulu kan. Jadi untuk kepentingan konsumen. Saya kira ada pertanyaan. Ya. Pak sempat bilang bahwa akan berusaha menentukan azas keadilan. Lalu apa yang akan dilakukan? Itu pertama. Yang kedua, padahal konflik horizontal di lapangan sudah banyak terjadi. Apa yang akan bisa dilakukan agar mencegah konflik horizontal terjadi kembali? Kami sedang pelajari sekarang. Tadi baru Pak Rudi membisikin saya, kita sedang pelajari. Saya sudah sebutkan tadi, besok saya berharap Pak Kominfo dengan Pak Jonan akan duduk dan kami untuk melihat mana-mana yang harus disesuaikan. Karena online ini, aplikasi ini terus terang tidak terbayang. Anda pun, saya pun tidak terbayang bahwa bisa seperti begini, jadi cost-nya jadi murah. Memang kalau saya boleh nyinggung sedikit dari aspek bisnisnya, memang overhead daripada seperti taksi-taksi yang sudah ada itu memang lebih tinggi daripada yang aplikasi ini. Karena aplikasi ini orangnya tidak banyak, hanya main gini aja, itu juga mengakibatkan lebih murah. Nah, sekarang kita mesti cari di mana membuat ini seperti yang perintah Presiden, supaya membuat keadilan itu lebih bagus lagi. Tapi saya pikir keadilan itu pun juga jalan harus dari dua pihak, tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Dan perlakuan tadi yang untuk yang taksi yang sudah yang reguler ini, dan konvensional ini, dengan yang tadi aplikasi, memang ada hal-hal yang mereka harus sama, yaitu seperti tadi izin, kemudian pendaftaran, kemudian pajak dan sebagainya itu harus sama. Nah, yang menjadi beda nanti masalah cost efficiency, karena tadi overhead dari mereka itu berbeda. Kita mesti mencari nanti jalan keluarnya. Ya. Tadi kan juga dari perwakilan dari PPAD datang ke sini juga untuk memberikan aspirasi mereka itu. Tanggapannya seperti apa nih Pak tadi? Hasil dari pertemuan antara PPAD dengan Kominfo dan juga datangnya ke sini tadi perwakilan tersebut. Nah, ini tadi yang kita bicarakan nih. Kita sikap pemerintah seperti itu. Jadi Pak Rudi tadi bicara sama saya, kita akan menyelesaikan itu dengan baik. Mereka sendiri dengan tanggapannya katanya kan ada keadilan. Tanggapan dari mereka sendiri memberikan ya kan tidak bisa overnight, Dek. Nggak bisa kita ngomong sekarang besok jadi, nggak kan. Tapi pasti kita akan mengarah sana karena itu sudah ada perintah dari Presiden. Lalu apabila nanti ada kesempatan mungkin kan mempertemukan dari perusahaan taksi konvensional dengan pengelola aplikasi online. Ya, kami akan temukan tadi pengelola Grab dengan Gojek juga ada di sini. Nanti tadinya kita inginkan ada dari konvensional, tapi karena satu lain hal tidak bisa. Tapi besok saya pikir akan bisa. Tadi Bapak menyebutkan tentang cost-nya ini akan dilakukan penyetaraan atau seperti apa? Ya, kita lihat nanti. Ini saya masih baru dari rapat sana kemari, baru saya tadi terpikir mengenai itu. Ya. Terkait dengan penyelarasan aturan, Pak, kan ada permintaan dari Pak Jonan ke Pak Rudiantara untuk memblokir sementara aplikasi dari transportasi apps ini. Nah, kira-kira akan diambil langkah itu apa enggak, Pak? Karena kita butuh dari tadi kan salah satu tuntutan dari mereka juga itu, Pak, untuk memblokir sementara sampai ada kejelasan aturan dari pemerintah tentang aplikasi apps ini. Terima kasih, Pak. Kalau kita tutup aplikasi ad ini juga, nanti berapa ratus ribu lagi yang ribut, sama saja. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kasih waktu kita untuk mencari solusi yang terbaik. Saya pikir itu. Jadi jangan seperti tuntut sekarang langsung bilang ya, langsung besok jadi, tidak sesederhana itu juga. Ya sabarlah, kita kan perlu waktu. Kan sudah tahu kita mau merubah itu bukan seperti balik tangan. Silakan. Ya kita lihat, karena merevisi undang-undang itu kamu tahu bisa setahun 2 tahun. Jadi bukan soal gampang. Kita mencari format yang pas. Kita tidak mau juga berlama-lama.
kita cari. Ya, kita lihat nanti mana yang terbaik. Ada Pak Lambok di sini di belakang saya yang sudah saya minta tadi untuk mulai melihat apa yang kita lakukan dari aspek hukum secara benar. Kita juga tidak ingin mengulangi kesalahan karena tidak ada yang salah. Saya koreksi, kita tidak terbayangkan bahwa perubahan teknologi itu begitu cepat, yang begitu banyak dampaknya sekarang ke kehidupan kita. Kita nggak tahu 5 tahun lagi juga teknologi dampak perubahan apa lagi dalam berbisnis di dunia ini. Ya. Jalan apa yang dipertimbangkan? Jalan yang ingin dibahas itu apa? Ya, kita mau melihat mungkin yang konvensional harus merubah cara bermain dia. Sekarang juga saya dengar tadi Grab juga membantu aplikasi kepada kepada Express, ya, dan juga mungkin ke Bluebird. Ya, memang harus melihat, nggak bisa lagi enggak, karena itu sekarang sudah terjadi di lapangan. Silakan Mas Hera, kalau nggak ada, ya silakan. Ya. Mau nanya ke Bapak juga, nanti minta tanggapannya ke Pak Menko. Tadi kan sebenarnya kan demo itu kan berlangsung dari siang itu Pak, tapi kan eksekusinya itu kan baru sore penahanannya. Nah, banyak orang bilang bahwa ini terlambat seperti itu Pak. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya demo itu diperbolehkan di 3 titik. 1 di DPR, 2 depan istana, 3 dekat patung kuda. Nah, begitu teman-teman taksi ada yang membawa penumpang, terus dipimpin oleh teman-teman yang lainnya, sehingga mereka demo di tempat lain. Bukan demo, sebetulnya dia sweeping. Alhamdulillah polisi juga sudah bisa bertindak, sehingga konsentrasi kita di 3 titik itu. Begitu ada kejadian, anggota kita melihat Polri dibantu oleh teman-teman dari TNI sudah menyebar dan bisa kita tangkap 83. Apakah berarti tidak ada lagi surat izin untuk melakukan demo lagi buat besok? Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan maksudnya tidak ada lagi buat besok. Malam ini kita akan koordinasi bersama dengan dari Grab, dari Dinas Perhubungan Provinsi dan pengemudi taksi yang lainnya untuk mengkomunikasikan kegiatan ke depannya di Polda Metro Jaya. Ya, tetap silakan aja kan secara normal kan untuk melaksanakan kegiatan. Ya, sudah ada penjagaannya. Ke para Kapolres sudah kita himbau untuk melakukan penjagaan dan pengamanan sehingga mereka ada kepastian tentang keamanan tersebut. Tetap kita aman, ya kita amankan. Kalau demo kan tiap hari juga ada 14 titik lah tiap hari itu demo, termasuk yang ini. Lalu Pak ingin menyampaikan suatu hal yang konkret dari Menkominfo yang dibicarakan dengan Kemenhub nanti yang paling konkret. Ya, nanti kita akan besok kita bicara. Ya. Ya, Pak Menko udah sampaikan ya sudah dong. Ya, oke, masih lain. Kalau nggak ada terakhir pertanyaan. Apa polisi melihat kemungkinan ada aktor intelektual di balik demo yang? Nggak ada lah, kita belum lihat dia itu. Nanti kalau ketahuan akan ketahuan juga. Tapi saya kira belum lihat sekarang. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.